macet. Wah, bahaya banget tadi. Oke, hari ini pagi-pagi jam berapa ini? 8.21. Rencana mau servis motor. Kok macet ya? Macet. Terik ya, cerah, cuacanya enak nih. Ya, udah 3 bulan gak diservis, servis ringan aja, ganti oli, servis ringan, cek gitu. Lanjutin yang kemarin tentang new normal. Ini aku mau bahas lagi, video sebelumnya udah aku bahas sih sedikit, tapi ini ada yang menarik ini ya. Lanjutin kemarin ya, apapun di new normal itu semua kebutuhan apapun itu, misalkan kebutuhan makan minum yang lain, perangkatnya itu harus bawa sendiri. Jadi itu adalah komponen wajib yang perlu dibawa selama new normal, selama kerja. Karena apa? Kondisi new normal itu kita boleh keluar kerja di kantor gitu ya, tapi seluruhnya harus dikontrol, tetap dibatasin. Physical distancing itu juga perlu, jarak satu antar yang lain. Kemudian terutama di jalanan ya kayak gini, kita harus jaga jarak, tetap harus jaga jarak. Karena apa? Ini masuk ke bagian social distancing juga ya, paling tidak ya 1 meter lah tuh. Kemudian lagi ya, makan gitu, makan dan minum, semua perangkat harus bawa sendiri. Sendok ya, perangkat makan, sendok, piring gitu ya, kalau bisa diusahakan sendiri. Oke. Terus minum juga sendiri, tisu sendiri, jangan pinjam atau minta gitu ya, itu harus bawa sendiri. Itu tatanan baru, harus ditepati. Terus apa lagi ya? Ya itu sih, naik ojek harus bawa helm sendiri, itu harus benar-benar diterapkan. Dan pengennya sih semua, termasuk aku sendiri, diriku sendiri ya, itu menerapkan itu, harus wajib dan disiplin. Nah, yang perlu dipahami di sini, kenapa kok tiba-tiba new normal? Kan aneh kan? Wah, bahaya banget tadi. Tiba-tiba berhenti, belok kiri pelan banget. Kenapa new normal itu apa namanya? Buru-buru gitu ya, buru-buru diterapin. Padahal itu Indonesia itu belum dalam kondisi puncak dari pandeminya itu sendiri. Menurutku itu sangat aneh sekali. Kalau dilihat dari data ya, dari luar negeri terutama, yang terkena new normal diadakan ketika sudah di dalam kondisi yang teratasi, kurvanya itu udah melandai, udah turun. Anehnya kalau di Indonesia puncaknya aja belum sampai bulan Juni ini, tapi sudah diterapkan new normal. Nah itu menurutku sangat riskan ya. Mau bukan diterapkan langsung, tapi mau diterapkan new normal. Itu kalau pendapatku sendiri itu sangat aneh. Aneh dong, belum puncak tapi udah baru. Kan nanti kalau ada gelombang kedua itu ya sangat parah gitu loh. Jadi ini menurutku kebijakan yang terburu-buru sih. Tapi ya pemerintah punya pendapat lain, pemikiran lain atau rencana yang lain. Jadi diikutin aja itu. Kita sebagai masyarakat terus gimana mendapat itu, meskipun kebijakannya aneh sih menurutku. Ya kita harus ikutin aja ketetapan pemerintah itu gimana. Yang penting kita jaga kondisi, dan setiap apapun, barang apapun itu bawa sendiri, jangan pinjam meminjam. Itu terutama untuk makan dan minum itu sangat bahaya ya. Masker selalu dibawa ya.
Menurutku new normal itu kalau diterapkan harusnya seluruh Indonesia, maksudnya serentak. Kenapa kok begitu? Karena orang Indonesia itu mobile ya, kemana-mana. Yang mau kerja sini, kerja sana, kerja sini. Jadi nggak tahu di daerah ini sudah aman atau belum kan? Nggak tahu. Dia bawa atau enggak, nggak tahu. Jadi menurutku mending solusinya adalah tinjau kembali lah itu new normalnya. Kalau di Bandung itu apa, AKB itu apa ya, adaptasi kebiasaan baru kalau nggak salah. Coba lihat di Jawa Timur, kondisinya semakin parah. Dan tadi di berita juga gubernurnya bilang mau menghadapi normal baru atau kenormalan baru. Waduh, kalau dipikir kayak dipaksain ya gitu ya, kasihan juga. Makanya itu belum di puncaknya malah masuk ke tahap yang baru seperti itu. Istilahnya dirapel lah kalau istilah Jawanya, aneh gitu. Macet nih, ini yang gak suka waktu PSBB macet. Ini PSBB ya, kalau hari kerja gimana? Tanggal 12, setelah tanggal 12 gimana ini? Aduh, nikmatin aja deh. Di Jawa Timur seperti itu ya, kasihan juga gitu loh. Terutama di Surabaya, hitam banget coy petanya, gila. Takutnya itu ya seperti itu. Belum puncaknya, belum puncak pandemi, diterapin kenormalan baru ya, takutnya tambah hitam lagi. Nah, kalau aku sih mending ditahan dulu deh, diketatin dulu PSBB-nya dia di masing-masing kota, ditinjau terus. Jadi jangan seperti Jawa Timur, itu sangat bahaya banget coy. Aku nggak mau sih di Bandung kayak gitu, tambah repot. Aduh, hidup sendiri pas pandemi dan kondisinya hitam lagi. Wah, itu kerja berat tuh. Temanku aja di Surabaya udah khawatir. Maksudnya aku sih khawatir ya kenapa-napa sama keluarganya. Tapi ya gimana ya, saya harapkan sih ditinjau ulang lah kenormalan baru itu. Kita terapin PSBB yang bener dulu, diketatin lah ya. Aku lihat masih ada yang boncengan kayak gitu kan, yang keluar ke supermarket itu masih bawa anak-anak, bawa banyak orang, 2 orang misalkan seperti itu diketatin lagi menurutku. Ya bersabarlah 2 minggu itu melakukan PSBB dengan ketat, dan insya Allah mungkin ya bisa normal gitu. Tiap sore itu jam 3-an itu disampaikan oleh jubir penanganan COVID-19 di Indonesia. Menurutku itu sampelnya masih kecil kan, belum seluruh penduduk Indonesia. Kalau puncak sih kayaknya masih jauh deh. Bulan Juni ini belum puncaknya deh. Juli kayaknya belum juga. Ketatin dulu deh bulan Juni ini ya, di bulan Juni akhir ini itu diketatin PSBB di daerah tertentu yang zonanya atau korbannya itu banyak, yang positif banyak, itu diketatin tuh. Kalau melandai, kita survei atau kita teliti lagi gimana kondisi yang lain. Kalau udah dilihat semua dan nilai di nasional itu udah menurun ya toh, yang diumumin tiap sore itu loh menurun, ya udah new normal bisa diterapin, tapi tetap pakai protokol yang sudah ditetapkan, protokol kesehatan yang ditetapkan. Itu sih menurutku. Dan ya pengkajian itu terus dilakukan agar masyarakat itu tidak kok gini terus sih gitu loh ya. Jujur aku juga saya itu kok gini terus sih, gak selesai itu loh. Pertanyaan itu biar cepet selesai. Pertanyaan selesai kapan COVID ini, makanya bisa dijawab itu. Tentu semuanya itu tergantung dari masyarakatnya sendiri, harus disiplin sendiri. Kalau masyarakatnya
acuh tak acuh ya sama aja gitu. Kondisi jalanan rame di sini di hari Kamis ya, 8.32. Oke, 10 menit doang, lumayan lah ya, biasanya nggak mungkin 10 menit itu. A little longer than a few minutes later. Siap-siap jalan. Oke, udah hijau. Oke. Nah, mungkin itu dulu ya cerita atau pendapat aku tentang itu new normal. Bentar lagi nyampe di bengkel. Mungkin itu aja, sampai di sini. Terima kasih telah nonton. Aku Dito. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, siap.